Di awal kisah ini, kita diperlihatkan sebuah kota yang berkilau bagai permata. Jalannya bersih, setiap sudutnya tertata rapi, dan semua orang di dalamnya mengenakan pakaian putih, seolah kebersihan adalah hukum tertinggi di sana. Dari sekilas pandang saja, jelaslah bahwa penduduk kota ini sama sekali tidak menyukai kotoran. Di tengah kemegahan itu, berdirilah sebuah rumah mewah. Di sanalah seorang anak kecil tampak panik ketika boneka kesayangannya robek. Namun, karena keluarganya sangat kaya, mereka tidak pernah memikirkan untuk menjahitnya kembali. Bagi mereka, menjahit hanya akan membuat boneka terlihat lebih buruk. Maka tanpa ragu, boneka itu dibuang ke tempat sampah, meski sebenarnya masih bisa dipakai kembali. Narasi lalu mengingatkan kita, manusia sering memperlakukan barang, bahkan sesamanya dengan cara yang sama. Apapun yang dianggap tak berguna akan segera dibuang, layaknya sampah. Semua sampah itu kemudian dialirkan melalui terowongan menuju truk pengangkut, lalu dibawa ke sebuah gudang besar, sebuah tempat pembuangan akhir, di mana tumpukan barang yang dianggap tak berharga menumpuk. Disinilah kisah utama mulai. Ketika kita berkenalan dengan tokoh bernama Rudo, ia menyusup ke gudang itu mencari sesuatu di antara gunungan barang terbuang. Namun keberadaannya segera tercium oleh seorang penjaga. Dengan curiga, sang penjaga menondongkan senjata dan berteriak, "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau tahu tempat ini terlarang? Hanya petugas resmi yang boleh masuk. Kalian para pencuri sampah telah merusak keindahan kota kami." Namun, Rudo hanya menatapnya balik dengan mata penuh arti. Situasi memanas ketika sang penjaga menekan tombol alarm, memanggil bala bantuan. Puluhan penjaga datang berlari. Rudo tak tinggal diam, ia melemparkan tumpukan sampah ke arah mereka untuk melarikan diri. Sayangnya, pintu yang ia tuju sudah terkunci rapat. Para penjaga mengepungnya, senjata diarahkan tepat ke tubuhnya, lalu suara tembakan pun bergema tanpa henti. Untuk pertama kalinya, wajah Rudo diperlihatkan dengan jelas. Ia begitu marah, matanya memerah bagai bara api, dan amarahnya siap meledak kapan saja. Peluru-peluru berterbangan ke segala arah, namun dengan lincah Rudo berlari, menunduk dan menghindarinya seakan tubuhnya secepat bayangan. Seorang pekerja yang melihatnya terbelalak. Anak ini cepat sekali. Tapi meski kakinya ringan, hujan timah panas tetap mengejarnya tanpa henti. Hingga tiba-tiba, zak! Sebutir peluru hampir saja menembus tubuhnya. Hanya menggores sedikit kulit, Rudo lolos dari maut dengan napas memburu. Adegan pun berganti. Kita melihat Rudo merangkak keluar dari sebuah gorong-gorong kotor, tubuhnya basah, namun matanya masih menyala penuh keberanian. Para pekerja yang mengejarnya terkejut bukan main. Bagaimana bisa dia kabur dari sana? Bisik mereka. Dengan nada getir, Rudo berseru, "Kalau aku pergi ke sana, apa salahnya? Aku tidak pernah mengganggu siapapun." Saat itu juga, kita melihat sebuah benda kecil di tangannya, mainan tua, mainan yang sama dengan yang pernah dibuang oleh seorang gadis. Dan disinilah cerita mulai berubah. Layar menampilkan sebuah kota indah berkilau, jalan-jalan bersih, dan dua wanita yang sedang bercakap-cakap di pinggir jalan. Tak jauh dari mereka, seorang pria sibuk menuliskan catatan di dalam buku kecilnya. Kedua wanita itu masih membicarakan insiden sampah semalam, mengingat betapa ricuhnya kejadian itu. Namun begitu pria itu berlalu, mereka malah mengomentari penampilannya. "Lihat betapa kotornya pakaiannya. Orang seperti itu seharusnya tetap berada di tempatnya." Sang pria hanya terdiam, lalu membuka sebuah gerbang besar dan menghilang ke sisi lain kota itu. Dan dari sana terungkaplah rahasia besar. Kota itu terbagi dua oleh sebuah tembok raksasa. Satu sisi penuh keindahan bak surga, sementara sisi satunya tenggelam dalam kehancuran. Kumuh, suram, seperti sebuah gubuk besar bernama Selam. Di sisi gelap itulah Rudo duduk membersihkan barang-barang rongsokan yang ia ambil dari perburuan sampah. Tangannya cekatan, matanya penuh tekad. Tiba-tiba seorang gadis muncul memanggilnya dengan cemas. "Rudo, kau lagi-lagi pergi mengambil sampah ya? Kau tahu kan, itu berbahaya. Kalau mereka menangkapmu, habislah kau. Bisa-bisa pantatmu dihajar sampai merah." Suaranya meninggi, campuran antara marah dan takut. Namun Rudo hanya tersenyum samar. "Mereka membuang barang-barang yang masih bisa dipakai. Kenapa harus disia-siakan?"
Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami satu hal. Pekerjaan Rudo ini disebut trash raid, menerobos wilayah terlarang untuk mengais benda yang dibuang, lalu memperbaikinya agar bisa dijual kembali di pasar. Dari situlah ia mendapat secerca uang untuk bertahan hidup. Gadis itu, yang bernama Ciwa, menatapnya dengan rasa khawatir yang tak pernah padam. Di sebuah sudut kota yang terpinggirkan, terdengar suara ejekan yang menusuk hati. "Apa kamu suka sekali dengan sampah?" sindir seorang anak laki-laki dengan nada merendahkan. Namun Rudo tak menjawab, hanya menahan diri. Saat itu, 3 anak laki-laki muncul, salah satunya menatap sinis sambil berkata, "Kalau kau terus bersama dia, nanti tubuhmu juga akan bau busuk." Tanpa menunggu lama, anak lain menendang barang-barang milik Rudo. "Lihat ini, semua rongsokan yang kau kumpulkan tidak ada harganya. Lebih baik kau buang saja." Ucapan itu membuat suasana memanas. Semakin jelas bahwa daerah ini memang dipenuhi oleh para kriminal. Tempat ini sengaja dipisahkan dari kota yang lain, agar mereka bisa memperbaiki citra diri dan mencoba hidup lebih baik. Namun Rudo dan ayahnya dianggap sering berbuat kesalahan. Hinaan demi hinaan terus dilontarkan ke arah Rudo. Matanya berkilat penuh amarah, tatapan tajamnya membuat nyali para pengganggu ciut. Mereka pun lari bertirit-birit. Ciwa mendekat, berusaha menenangkan hatinya. Dengan lembut ia berkata, "Kau orang baik, Rudo. Kau tak mungkin melakukan hal buruk." Matanya lalu tertuju pada sebuah boneka mainan. "Apa ini kau yang memperbaikinya? Hebat sekali," puji Ciwa penuh kagum. Di tengah percakapan itu, ibu Rudo muncul. Ia menjemput Ciwa dan membawanya pulang. Rudo pun kembali ke rumahnya. Di sana seorang pria menunggunya, Repto, sosok yang selama ini merawatnya sejak kecil, lebih dari sekedar ayah angkat. Dengan nada akrab ia menyapa, "Hei Rudo, bagaimana kabarmu? Aku dengar kau menolak menjual mainan itu." Namun Rudo hanya diam, tak memberi respons. Repto menghela napas, lalu berkata, "Sudahlah, lupakan soal itu. Ceritakan saja padaku tentang sampah yang kau kumpulkan. Jangan khawatir, selama ini kau belum pernah tertangkap dan?" Rudo mengangguk, lalu menjawab dengan serius, "Aku tahu kita tidak punya hubungan darah, tapi kau tetap keluargaku. Sampai aku cukup dewasa, biarkan aku yang mengurusi semuanya." Begitulah, Repto bukan sekedar wali, melainkan orang yang telah menjadi ibu dan ayah bagi Rudo. Anak itu pun menaruh hormat mendalam padanya. Repto kemudian menasihati, "Kau juga harus bersikap baik pada Ciwa." Rudo menolak membahasnya. Tapi tiba-tiba, Repto menyadari sesuatu. Ada luka di tangan Rudo, tanda bahwa anak itu menyimpan cerita lain yang belum terungkap. Repto menyuruh Rudo melepas pakaiannya, termasuk sarung tangan yang selalu ia kenakan. Begitu terlihat, kondisi tangan Rudo benar-benar buruk, seolah penuh luka yang tak pernah sembuh. Repto pun berkata bahwa semua ini adalah akibat dari ayahnya. Sejak zaman kuno, siapapun yang melakukan kesalahan akan dilemparkan ke dalam pit, tempat penuh tumpukan sampah dan benda usang, sekaligus lubang hukuman bagi mereka yang dianggap bersalah. Repto menceritakan sejak kecil ia sudah mengalami hal yang sama. Tangannya pun rusak dan orang-orang selalu menatapnya aneh, seolah ia makhluk asing. Namun sarung tangan pemberian Repto itulah yang menyelamatkan Rudo. Saat memakainya, rasa sakit yang biasanya menggerogoti tangannya perlahan berkurang. Repto laku bercanda, "Kalau soal Ciwa, cepatlah kau ungkapkan perasaanmu sebelum ada yang merebutnya." Rudo langsung membantah keras, mukanya memerah. "Apa-apaan sih? Tidak ada yang seperti itu di antara kami." Keesokan harinya, Repto melatih Rudo untuk belajar tersenyum. Sementara itu, dari kejauhan, seorang pria bertopeng mengawasi mereka dalam diam. Pagi pun tiba, Rudo membawa boneka kecilnya dan beranjak pergi. Ia bercerita bahwa pit adalah tempat di mana semua sampah dibuang. Bahkan ayahnya pun pernah dilempar ke Sara. Dari ketinggian, ia memandang ke arah jurang besar itu, mengenang sejarah kelam keluarganya. Tiba-tiba, Ciwa muncul di sampingnya. "Rasanya hari ini akan ada seseorang yang dilempar ke dalam pit," katanya pelan. Rudo terkejut, "Sejak kapan kau di sini?" Mereka berdiri berdua menatap jurang itu. Ciwa menegurnya, "Kau sering mencuri. Aku tidak ingin kau juga berakhir di lubang itu." Rudo hanya tersenyum pahit. Repto juga bilang begitu. Dia melakukan semua ini karena peduli padaku. Rudo lalu menyerahkan bonekanya pada Ciwa. Gadis itu tersenyum hanyut. "Boneka ini lucu sekali. Aku akan menyimpannya selamanya." Mendengar kata-kata itu, jantung Rudo berdebar kencang. Wajahnya memanas dan tanpa bisa mengendalikan diri, ia lari berterik-birit meninggalkan Ciwa.
Namun, di tengah pelariannya, ia justru menabrak seorang perwira. Anehnya, perwira itu tidak menyatakan apa-apa. Rudo akhirnya pulang ke rumahnya. Tapi alangkah terkejutnya dia ketika melihat seorang pria bertopeng sedang duduk di atas tubuh Rikto. Darah amarah langsung mendidih dalam dirinya. Namun sebelum sempat ia melakukan apa-apun, pria bertopeng itu dengan mudah membuatnya tak sadarkan diri. Saat Rudo kembali siuman, ia mendapati sosok misterius itu duduk tepat di depannya sambil menggenggam erat buku harian milik Rikto. Rikto yang sekarat masih menyisakan sedikit napas. Ia berbisik lemah meminta Rudo melarikan diri secepat mungkin. Namun sebelum ia sempat kabur, para petugas datang menyerbu. Mereka menangkap Rudo dengan tuduhan membunuh ayah angkatnya sendiri, Rikto. Rudo berteriak belum putus asa, "Aku tidak melakukan apapun, lepaskan aku." Tapi kata-katanya tak ada yang percaya. Orang-orang sudah berkerumun di luar rumahnya dan kabar keji itu menyebar cepat. Rudo membunuh ayah angkatnya. Di tengah kerumunan, Ciwa berdiri terpaku. Hatinya digelayuti keraguan. Apakah benar Rudo sanggup melakukan itu? Rudo menatap Ciwa dengan mata penuh luka, berusaha meyakinkannya. "Rikto, bukan aku yang membunuh, ada orang lain. Aku percaya padamu, tapi kenapa kau tega melakukan ini?" Namun bukannya percaya, Ciwa justru melempar boneka kesayangannya ke tanah. Dunia Rudo runtuh seketika. Tanpa belas kasihan, ia pun dijebloskan ke dalam pit, tempat pembuangan yang dikenal sebagai neraka hidup. "Aku akan menyeret kalian semua ke neraka," teriaknya sebelum terhempas kegelapan. Namun, saat matanya terbuka, ia masih hidup. Anehnya, ia tak tahu di mana ada. Baru saja ia mencoba memahami tempat itu, seekor monster mengerikan muncul di hadapannya. Rudo kaget setengah mati dan berusaha lari, tapi ternyata bukan hanya satu, ada 3 monster sekaligus. Ketiganya tampak seperti gundukan sampah hidup, menjijikkan sekaligus mematikan. Monster-monster itu menyerangnya tanpa henti. Rudo berkelit, melompat untuk menghindari cakaran. Napasnya tersengal penuh ketakutan. Kenapa mereka tega membuangku ke sini? Bahkan udara di tempat ini beracun, pikirnya panik. Jika ia terlalu lama menghirupnya, nyawanya akan melayang. Dalam benaknya hanya ada satu hal, menemukan tempat aman agar bisa bertahan hidup. Tapi ancaman itu tak memberi waktu. Monster-monster itu terus maju, makin cepat, makin ganas, seolah ingin mengoyak tubuhnya habis-habisan. Ketika Rudo mulai kehilangan harapan, dalam hatinya ia bergumam, "Apa aku akan mati di sini tanpa bisa melakukan apapun?" Namun, tepat pada detik itu, sesuatu yang aneh terjadi. Dari tangannya mengalir energi misterius, seolah-olah sebuah kekuatan baru tengah terbangun. Ia meraih sebatang pipa besi, lalu berteriak dengan penuh amarah bahwa ia akan membalas dendam kepada semua orang yang telah mengurungnya di pit ini. Tapi sebelum itu, ia harus menyingkirkan para monster di depannya dan memburu manusia keji yang telah membunuh Rikto. Tanpa ragu, Rudo menghantam wajah monster yang menerjangnya hingga hancur. Napasnya memburu, pikirannya hanya satu, ia harus bertahan hidup apapun caranya. Dari kejauhan, tampak seseorang mengintip dengan teropong, bertanya-tanya apa sebenarnya yang tengah terjadi di sana. Namun monster tak memberi jeda. Sekali lagi, ia melemparkan tubuh Rudo ke kejauhan. Meski tubuhnya sakit dan lingkungannya penuh kotoran, Rudo berteriak lantang, "Kalian lebih menjijikan dari semua ini." Pertarungan pun memanas. Pipa besi melayang terhantam ke arah monster. Tapi di saat bersamaan, napas Rudo memberi sesak, tubuhnya melemah. 2 monster menyerangnya sekaligus, seakan mengakhiri segalanya. Lalu cahaya energi itu muncul kembali. Dari tangannya lahir sebuah pedang bercahaya, tajam dan penuh kekuatan. Dengan teriakan menggelegar, ia menebas para monster satu persatu hingga semuanya roboh tak bernyawa. Meski akhirnya bisa bernapas lega, tubuh Rudo sudah babak belur. Namun ketenangan itu tak bertahan lama, karena di belakangnya muncul monster lain jauh lebih besar. Rudo menoleh dengan wajah pucat. "Tidak, aku tidak mau bertarung lagi, lebih baik kabur." Ia berlari sekuat tenaga, sementara monster itu menghantam tanah hingga kotoran dan puing beterbangan, melontarkan tubuh Rudo ke udara. Saat matanya terbuka kembali, sebuah pemandangan aneh menantinya. Di hadapannya berdiri seorang pria misterius, membawa payung dengan masker yang dipakai dengan gaya santai. Anehnya, ketika Rudo mengenakan masker itu, sesaknya hilang. Ia bisa bernapas lega. Dengan suara heran, ia bertanya, "Apa kau tinggal di sini?" Namun pria itu hanya menjawab dingin, "Diamlah." Rudo mendesak, ingin tahu, "Bisa kau jelaskan padaku sebenarnya tempat ini apa?"
Rudo mencoba berbicara dengan pria bertopeng itu, menanyakan sesuatu tentang monster-monster yang baru saja mereka lihat. Namun pria itu dengan tegas membentaknya. "Diam, kita tidak berada di bawah tanah, kau dengar? Aku sudah bilang jangan bersuara." Rudo terdiam, tapi matanya tetap menatap tajam. Pria itu melanjutkan dengan suara serius. "Sekarang, lihat, gara-gara suaramu, para trash beast sudah melacak kita. Mereka bukan monster biasa. Senjata normal tak akan bisa melukai mereka." Dari penjelasannya, terungkap satu hal. Trash beast ternyata bereaksi terhadap suara. Ketika teriakan pria itu semakin keras, seekor trash beast sudah semakin dekat. Namun tiba-tiba payung yang ia bawa berubah menjadi senjata mematikan. Dengan cepat, payung itu berputar menghancurkan monster menjadi potongan-potongan kecil yang tak bisa hidup kembali. Rudo tertegun, matanya terpaku pada payung aneh itu. Ia menyadari monster itu tidak lagi beregenerasi. Namun kejutan belum selesai. Di depan mereka kini berdiri seluruh pasukan trash beast, berderet seperti lautan kegelapan. Dengan nada dingin, pria itu berkata, "Baiklah, saatnya bersih-bersih." Lalu satu persatu, ia menebas, memotong dan menghancurkan semua monster dengan payungnya yang berputar bagikan badai. Rudo hanya bisa menatap, campuran kagum dan bingung. Dalam hatinya ia bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Apakah ia memiliki sebuah deck yang membuatnya bisa bertahan di neraka bernama Pit ini? Andai aku punya kekuatan sehebat itu. Tapi trash beast tidak berhenti, mereka kembali menyerang, melemparkan benda-benda tajam. Pria itu menghindar dengan mudah, lalu memperlihatkan kekuatan aslinya. Sekali gerakan, monster raksasa langsung hancur dan payung itu kembali normal. Ia pun melepas maskernya, menatap Rudo dengan senyum tipis. "Kau benar-benar selamat, namaku Engine." Setelah itu ia kembali mengenakan masker sambil menggerutu, tempat ini bau sekali. Dan di sanalah cerita melompat ke sebuah kilas balik, menyingkap masa lalu Rudo yang penuh luka akibat perlakuan anak-anak lain. Rudo dipukul habis-habisan, namun anehnya dia tidak membalas dendam. Ingatannya justru melayang pada momen-momen indah bersama Recto. Ia teringat perkataan Recto bahwa jika kita menjaga sesuatu dengan penuh kasih, maka benda itu akan memiliki jiwa, sebuah soul. Rudo sempat tertegun. "Maksudmu benda itu bisa hidup?" Recto hanya tersenyum, menjelaskan bahwa semua hal layak dirawat. Bahkan sarung tangan yang selalu dipakai Rudo, bila dijaga dengan baik, akan memiliki nyawa tersendiri. Kisah pun kembali ke masa kini. Engine telah mengikat Rudo dan menyeletnya entah kemana. Saat Rudo membuka mata, Engine menatapnya dingin. "Oh, jadi matamu sudah terbuka." Rudo meronta, "Lepaskan aku harus kembali." Engine menjawab dengan nada mengejek, "Tempat yang kau maksud itu disebut fear, dan percayalah, ke sana sudah tidak mungkin lagi bagimu." Namun Rudo bersikeras, menuntut penjelasan, memaksa Engine untuk membuka semua rahasianya. Engine pun berkata, "Kalau kau ingin tahu segalanya, maka kau harus belajar satu pelajaran penting dariku." Dengan cepat Engine membawa Rudo ke sebuah tempat asing yang dipenuhi orang-orang bertopeng. Salah satu dari mereka mendekat, menatap Rudo dengan penuh rasa ingin tahu. "Apa kau berasal dari Sphere?" Rudo dengan lantang menjawab, "Iya, aku dari sana." Semua orang terkejut. Ternyata penduduk Sphere berbicara dalam bahasa yang sama dengan mereka, bahasa Indi. Seorang pria mencoba menyentuh wajah Rudo, namun ia segera menepisnya. "Hei, jangan sentuh aku bukan permen manis." Ucapan itu membuat mereka marah. Tanpa banyak bicara, tubuh Rudo dirantai dengan besi tebal dan dilemparkan ke dalam sebuah gerobak. Mereka berbisik penuh kebencian. "Kami benci orang Sphere karena semua sampah mereka selalu dibuat ke tempat kami." Namun tiba-tiba dari dalam dada Rudo, amarah membara. Api magis yang pernah muncul sebelumnya kini kembali menyala, membuat udara bergetar. Ia menatap tajam para penculik itu. "Apa kalian pikir bisa memperlakukan aku seenaknya?" Suasana menjadi mencekam. Dari kejauhan, Engine hanya terdiam menyaksikan fenomena itu. Benda-benda di sekitar Rudo mulai melayang, tersapu oleh energi tak terkenali yang mengalir deras dari tubuhnya. Saat tangannya menggenggam salah satu rantai, energi itu meledak, siap mengubah keadaan dalam sekejap. Energi aneh itu kini merambat ke dalam rantai yang digenggam Rudo, membuat matanya semakin merah menyala dibanding sebelumnya. Sebelum para lawannya sempat menyerangnya, justru Rudo lebih dulu melesat bagaikan badai menghantam mereka hingga tubuh mereka terberai-berai. Seketika, semua orang di sana tersadar bahwa Rudo bukan orang biasa. Dia adalah seorang giver, seseorang yang hanya bisa mengeluarkan kekuatan melalui objek. Tanpa objek, dia hanyalah manusia biasa. Salah seorang berusaha menyerang dan berhasil membuat benda yang dipegang Rudo terjatuh dari tangannya. Namun, di saat yang sama, Rudo menyentuh sebuah ban bekas di dekatnya. Ajaibnya, ban itu berubah wujud menjadi sesuatu yang membuat para musuh ternganga ketakutan. Jantung mereka seakan berhenti dan celana mereka nyaris basah karena ngeri. Mereka terperangah. Apakah benar Rudo mampu menggunakan banyak objek sekaligus? Sesaat lagi Rudo hampir saja menghabisi salah satu musuh dengan kekuatannya, tapi tiba-tiba Engine muncul dan menghentikannya. Seketika, aura mengerikan itu mereda dan Rudo kembali normal.
Dengan nada tenang namun penuh wibawa, Engine berkata, "Maafkan aku. Semua ini hanya untuk menguji kekuatanmu. Aku ingin tahu seberapa jauh potensi yang kau miliki." Kemudian Engine melanjutkan dengan serius, "Aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui, tapi dengan satu syarat, kau harus bergabung dengan organisasi Cleaners." Ucapan itu menjadi titik balik dan seolah menegaskan cerita pun menampilkan sosok misterius yang sedang berbicara dengan Engine. "Aku sudah merekrut seorang anak baru," kata Engine kepadanya. "Tak lama lagi kau akan bertemu dengannya." Sementara itu, seorang kakek tua yang sedang mengobati luka Rudo memberi peringatan. "Tempat di mana kau ditemukan punya udara yang sangat buruk. Jika kau bertahan sedikit lebih lama di sana, kau pasti sudah mati." Rudo menatap Engine dengan penuh keraguan. "Aku belum memutuskan untuk bergabung dengan kelompokmu," katanya tegas. Namun Engine hanya tersenyum samar. "Kau tidak punya pilihan lain." Keluar dari tempat itu, Rudo akhirnya mengucapkan terima kasih karena Engine telah menyelamatkan hidupnya, meski hatinya tetap menolak untuk menjadi bagian dari organisasi itu. Lalu Engine mulai menjelaskan alasan sebenarnya. Ia ingin memperlihatkan kepada Rudo bagaimana dunia ini memperlakukan orang-orang yang berasal dari sfer, bagaimana mereka dihina, ditindas, dan diperlakukan bukan sebagai manusia. Di sebuah tempat yang penuh rahasia, ada satu aturan sederhana namun keras. Tidak ada informasi yang bisa didapat tanpa membayar. Rudo dan Engine pun akhirnya duduk di sebuah kedai kecil untuk mengisi perut. Rudo menggigit budir dengan lahap, meski pikirannya masih dipenuhi kebingungan tentang dunia bawah tanah ini. Karena ternyata apa yang terlihat dari atas sangat berbeda dengan kenyataan di dalamnya. Sambil makan, Engine tiba-tiba bertanya, "Namamu siapa?" "Rudo," jawabnya singkat. Engine tersenyum, lalu mulai menceritakan banyak hal. Ia menjelaskan bahwa tempat ini bukan hanya menumpuk sampah, tapi juga menyimpan emosi yang disebut anima. Dari anima inilah lahir para monster sampah, trash beast, yang selalu menyerang manusia begitu melihat mereka. Makhluk itu hanya berkeliaran di sekitar tumpukan sampah dan tak bisa dihancurkan dengan senjata biasa, karena inti mereka terbuat dari anima. Engine menerangkan dengan sabar bahwa jika sebuah benda terlalu lama disimpan, ia bisa menyerap jiwa. Itulah yang disebut anima. Namun tak semua orang bisa memanfaatkan kekuatan itu. Tapi kamu, Rudo, bisa. Karena kamu punya sarung tangan itu. Orang sepertimu disebut givers. Rudo tertegun. Jadi dirinya termasuk orang terpilih. Engine menambahkan bahwa mereka, para Cleaners, bertugas membasmi para trash beast. Rudo pun bertanya dengan penuh harap, "Kalau aku bergabung, apa kau bisa tunjukkan jalan pulang?" Engine hanya menggeleng. "Itu bahkan aku sendiri tidak tahu. Tapi bos kami, dia punya banyak pengetahuan soal ini." Mendengar itu, Rudo hanya bisa menghela napas. Ia bercerita bahwa sarung tangan itu pemberian dari ayahnya, sebab itulah ia selalu menjaganya. Engine mengangguk paham. "Kalau begitu, yang bisa kubentahu sudah kusampaikan. Aku harus pergi." Rudo mengucapkan terima kasih, tapi sebelum pergi, Engine memberikan beberapa uang kepadanya. Rudo sempat ragu. "Apa kau yakin memberikannya padaku?" Engine tertawa lebar. "Ambil saja bocah, itu uang hasil menjual bajumu." Rudo terkejut. "Apa? Kapan kau?" Namun sebelum perdebatan berlanjut, seekor kucing tiba-tiba melompat, merebut uang itu lalu kabur secepat kilat. Rudo pun panik, berlari mengejarnya, sementara Engine hanya menahan tawa melihat tingkahnya. Dunia bawah tanah ini ternyata bukan hanya penuh bahaya, tapi juga penuh kejutan yang tak terduga. Di tengah suasana yang tegang, Rudo mencoba menangkap seekor kucing yang lincah. Namun usahanya selalu gagal. Ia lalu menyadari ada sebuah tongkat di sampingnya. Dengan cepat ia menggunakan tongkat itu untuk melilit si kucing. Namun tepat saat ia berhasil, seorang pria muncul dari belakang dan bersuara lantang. "Itu milikku, kembalikan padaku." Rudo terkejut, mengira ia bicara soal uang. Tapi ternyata yang dimaksud adalah tongkat di tangannya. Tanpa basa-basi, pria itu merebut tongkat tersebut lalu mendorong Rudo ke depan. Saat itulah Rudo melihat di pakaian pria ini ada simbol yang sama seperti yang dimiliki Engine. Amarah pria itu meledak, tongkatnya bergetar dipenuhi aliran energi yang mencekam. "Apa kau pikir bisa memakai barang milik orang lain seenaknya?" serunya. Rudo mulai curiga, pria ini pasti juga seorang cleaner. Tanpa menunggu, pria itu menyerang Rudo. Rudo mengelit dengan gesit nyaris celaka. Lalu pria itu menatap tajam sambil berkata, "Jadi kaulah bakat baru itu, Rudo." Rudo kaget, "Kau tahu namaku?" Pria itu menjawab, "Engine sudah menceritakan segalanya padaku. Namaku Zanka dan mulai hari ini akulah yang akan melatihmu." Namun bukannya ramah, Zanka terus menghina Rudo dan bahkan merendahkan ayahnya. Hati Rudo terbakar emosi, tetapi tiba-tiba ia teringat pesan Rikto. Segalanya harus diselesaikan dengan tenang. Ia menarik nafas, menahan amarah, lalu menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mencuri tongkat itu. Perlahan Zanka pun melunak. "Maafkan aku, kau sudah mengembalikannya. Aku hanya terlalu emosi karena tongkat ini sangat penting bagiku," ujarnya. Rudo merasa ini pertama kalinya ia bisa menenangkan diri dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Dalam hati, ia berterima kasih pada nasihat Rekto.
Suasana mencair dan keduanya mulai bercakap akrab. Zanka tersenyum lalu bertanya, "Kalau begitu, apa vital instrument milikmu?" Rudo jawab yakin, "Sepertinya sarung tangan ini." Rudo merasa heran, Zanka yang tadinya penuh amarah kini berbicara dengan sopan dan ramah. Perbedaan sikapnya begitu jelas, hingga Rudo berpikir mungkin inilah awal dari perjalanan barunya bersama seorang guru yang tak terduga. Rudo berdiri dengan wajah penuh tekad, menggenggam tongkat yang ia sebut sebagai vital instrument miliknya. Seketika, ia teringat perkataan Rekto, bahwa satu senyuman bisa membawa perbedaan besar. Maka ia pun mencoba tersenyum, namun alih-alih hangat, senyum itu justru terlihat menyeramkan. "Oh, senyum macam apa itu? Kau pikir aku bahan lucuan?" bentak Zanka dengan marah. Tapi Rudo menegaskan, itu adalah senyum terbaik dalam hidupku. Ia mencoba tersenyum lagi walau kaku dan canggung. Zanka semakin tersulut emosi. "Aku akan membunuhmu. Dari wajahmu saja sudah jelas. Hidupmu tak punya tujuan. Kau tidak serius dikit pun." Rudo menangkap tajam dan berkata, "Kau tidak tahu apa-apa soal tujuanku, tapi aku sangat serius dengan itu." Ucapan itu membuat Zanka semakin tersinggung. Ia mengalirkan energi ke tongkatnya, bersiap menyerang. Namun saat ia menyaksikan kekuatan asli Rudo, matanya melebar kekajut. "Jadi, semua yang Engine katakan itu benar. Kau bisa mengubah apapun menjadi vital instrument. Ini bakat alami yang luar biasa. Tapi meski begitu, kau takkan bisa mengalahkanku." Pertarungan pun pecah. Zanka menghantam Rudo dengan brutal, menjatuhkannya ke tanah. Tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di wajahnya. Ternyata Rudo sudah menempelkan sesuatu yang menjijikkan di sana. Panik, Zanka pun kabur terbirit-birit. Tak lama kemudian, Engine datang dan melihat keadaan itu. Ia tertawa kecil. "Sepertinya kalian berdua sudah akrab ya?" Tapi melihat kondisi Zanka yang berantakan, sepertinya tidak begitu. Engine pun membawa mereka masuk ke mobil. Ia berkata, "Baiklah, perkenalan selesai. Mulai hari ini, Zanka adalah pelatih baru Rudo. Dia seorang skilled giver yang sangat mahir menggunakan vital instrument." Zanka sendiri hanya mendengus, merasa tak setuju dengan penilaian itu. Namun kejutan lain muncul. Dari kursi belakang mobil, seorang gadis melangkah keluar. Namanya Rio. Ia menatap Rudo dengan rasa ingin tahu. "Oh, jadi kau Rudo? Rambutmu, apakah kau mengecatnya?" Ucapannya terhenti sejenak saat ia sadar bahwa warna rambut itu alami, bukan hasil pewarnaan. Lalu orang itu membawa semua orang menuju markas besar Cleaners. Mobil yang dikendarainya melaju kencang membelah jalanan sepi, sementara di sisi kiri dan kanan mereka terbentang pemandangan kota-kota yang hancur, porak-poranda bagai saksi bisu kehancuran masa lalu. Setelah menembus sebuah terowongan panjang di bawah kaki gunung, mobil berhenti dan semua orang keluar disambut udara asing yang terasa berat. Di depan mereka, Engine tersenyum sambil berkata, "Selamat datang di markas besar Cleaners." Rudo terkejut, namun kejutannya makin bertambah karena Rio masih saja bermain-main dengan rambutnya hingga berantakan. Saat mereka melangkah masuk, beberapa ekor lalat tiba-tiba berputar-putar di sekitar Rudo. Ia menatapinya heran, bertanya dalam hati, dari mana serangga ini datang? Tepat di dalam lobi, seorang resepsionis terlihat santai membaca majalah Playboy. Engine lalu memperkenalkan Rudo kepadanya. "Ini Rudo." Gadis itu bernama Samayo, perempuan yang bertugas mencatat siapa saja yang bergabung dengan Cleaners. Ia memiliki kemampuan unik. Tanpa basa-basi, dalam sekali gerakan cepat, Samayo mengayunkan garpu besi dan langsung membunuh dua lalat tadi. Rudo sampai terperangah melihat kecepatan dan ketepatannya. Samayo lalu menyapanya ramah. Ia berkata sudah mendengar banyak tentang Rudo dari Engine, tentang siapa dia dan apa yang ia miliki. Lebih tepatnya, tentang kekuatannya. Namun Samayo ingin memastikan dengan matanya sendiri. Engine menjelaskan bahwa kacamata yang dipakainya adalah vital instrument, sebuah alat penting yang memungkinkannya melihat seberapa kuat seseorang dan keterampilan apa saja yang mereka punya. Saat memeriksa Rudo, mata Samayo melebar. Seketika ia menutup kembali kemampuannya. Engine penasaran, "Ada apa denganmu?" Dengan nada serius, Samayo menjawab, "Anak ini benar-benar kuat. Dia bahkan tidak butuh banyak latihan. Yang perlu dia pelajari hanyalah cara menggunakan vital instrumentnya dengan lebih sempurna." Setelah itu, Engine pun mengajak Rudo untuk bertemu sang bos. Ia mengucapkan terima kasih pada Samayo, meski pikirannya masih penuh dengan rasa heran akan apa yang baru saja dia dengar. Rudo tahu betul kalau Samayo sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Saat mereka berdua berjalan menuju ruangan bos, Engine menjelaskan dengan nada serius bahwa di markas ini ada total 100 Cleaners, masing-masing menangani tugas berbeda. Namun, karena banyak yang sedang menjalankan misi, tak semuanya hadir di sana. Engine lalu berkata sambil tersenyum,
Ayo, aku kenalkan kau dengan seseorang. Tapi begitu pintu dibuka, ternyata di dalam ruangan itu sudah penuh dengan cleaners. Panik, ia buru-buru menutup itu kembali. Akhirnya mereka tiba di depan ruangan bos. Engine memperingatkan Rudo dengan nada ketus. Hei, bocah, jangan sekali-sekali memulai percakapan dengan cara yang bikin aku harus kembali ke spare. Paham? Dan ingat, kalau butuh informasi, harus ada yang harus kau berikan sebagai gantinya. Engine pun menegaskan lagi bahwa Rudo tak perlu tahu soal vital instrument milik bos, karena hingga kini tak seorang pun mengerti apa itu sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya. Begitu mereka masuk ke ruangan, Rudo terkejut karena ruangan itu kosong. Bos tidak ada di sana. Samayo yang mendampingi mereka lalu berkata bahwa bos sedang dalam misi dan akan butuh beberapa hari untuk kembali. Rudo terdiam, sedikit syok, tapi Engine menenangkan, itu biasa. Bos sering keluar untuk misi, jadi kalau mau bertemu, kau harus menunggu. Ia pun mengajak mereka semua untuk kembali. Namun tepat saat itu, Rio muncul dengan senyum penuh teka-teki. Ia langsung menggandeng Rudo dan berkata genik, ikut aku akan menunjukkan pekerjaanku padamu. Rudo bingung. Pekerjaan apa maksudmu? Dengan nada manja Rio menjawab, aku bisa melatihmu karena aku ingin tahu banyak tentangmu. Jadi ayo rajaku, ikut denganku. Mendengar itu, kepala Rudo seperti meledak kebingungan. Tidak tahu harus bersikap bagaimana. Tak lama kemudian, mereka semua memasuki strategy room. Di sana, Samayo mulai menjelaskan misi baru. Ia bercerita bahwa ada sebuah kota tak jauh dari markas yang meminta bantuan karena banyak trash beast kecil bermunculan di sana. Rudo mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, matanya berbinar saat Samayo menjelaskan lebih lanjut tentang area-area yang sudah dibagi menjadi beberapa zona. Ada zona aman tempat manusia bisa hidup dengan tenang, dan ada pula zona terpolusi yang penuh bahaya, tempat para cleaners harus turun tangan. Di dunia yang masih dipenuhi rahasia, ada wilayah yang udara dan langitnya bersih, hampir tanpa polusi. Namun tak jauh dari sana, tersembunyi tempat-tempat kelam yang dipenuhi makhluk mengerikan bernama trash beast. Dan disitulah, di kawasan terbuang yang tak berpenghuni, Rudo dilemparkan sebuah wilayah berbahaya di mana hanya monster-monster itu yang merajalela. Seorang gadis kemudian menyerahkan sebuah maskar kepada Rudo. Dengan nada serius ia berpesan, pakailah ini setiap kali kau melangkah ke area yang berpolusi. Tanpa maskar ini, gas beracun di sana bisa membunuhmu hanya dalam 15 menit. Kata-kata itu membuat Rudo sadar betapa mematikannya dunia yang ia injak. Tak lama kemudian, mereka semua keluar dan Rudo resmi bergabung dengan kelompok itu. Rio pun dengan penuh semangat berkata kepadanya, tetaplah di sisiku, kau akan banyak belajar. Rudo mengeluh dalam hati, ya ampun, cewek macam apa ini yang tiba-tiba nempel begini? Meski begitu, mereka mulai melakukan investigasi. Rudo ikut bekerja, dan ternyata ia cukup handal. Di sekelilingnya hanya ada tumpukan sampah, tapi bagi Rudo, itu laksana harta karun. Ia bisa mengumpulkan barang-barang, memperbaikinya, lalu menjual kembali. Rasa ingin tahunya mendorong ia untuk bertanya pada Rio. Mereka ini sebenarnya siapa? Rio menjelaskan, mereka adalah para supporter. Mereka tidak punya kekuatan tempur, tapi tanpa mereka kami tak akan bertahan. Rudo mencoba berjabat tangan dengan salah satu dari mereka. Namun tangannya langsung diremas keras hingga hampir hancur. Hei, apa yang kau lakukan? Seru Rudo panik. Rio pun hanya terkekeh dan berkata, tangan pria itu memiliki kekuatan luar biasa. Ia bisa meremukan trash beast dengan mudah. Rudo pun menelan ludah. Dalam hati ia berbisik, gawat. Kalau cewek ini mau, sudah sejak tadi aku mati di sini. Tiba-tiba, seorang supporter lain berteriak, trash beast mendekat. Jantung Rudo berdebar kencang. Haruskah aku melihat mereka dari dekat? Pikirnya. Tak lama kemudian, gelombang monster itu muncul dari kegelapan. Rudo gemetar hebat. Ia menoleh ke Rio dengan wajah pucat. Bagaimana kita bisa melawan mereka? Jumlahnya sangat banyak. Rio menepuk pundaknya dengan santai. Tenang saja nak, mereka hanyalah trash beast tipe lambat. Kita bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lihat, seperti menjentikkan jari saja. Namun ketenangan itu seketika goyah saat para trash beast mulai menyerang pagar pertahanan. Pagar besi yang kokoh berguncang hebat. Retak demi retak mulai muncul. Saat gelombang kedua datang, menjadi jelas bahwa pagar itu tidak akan bertahan lama. Rudo benar-benar kalut. Ia berteriak panik. Kalau begini, mereka bisa saja menerobos masuk kapan saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gumam salah satu dari mereka. Rio tersenyum tipis lalu berkata, aku tahu makhluk ini memang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi justru karena itu, dia sempurna untukmu Rudo. Anggap saja ini latihanmu. Mendengar ucapan itu, dada Rudo langsung bergetar hebat. Dalam hatinya ia berseru, perempuan ini gila. Dia benar-benar ingin aku mati. Namun Rio menantapnya serius. Kalau kau ingin bertahan hidup di tanah ini, cepat bunuh mereka semua dan kembali ke markas. Tidak ada pilihan lain, Rudo pun mengangguk setuju.
Tiba-tiba, seekor trash beast menerobos pagar yang kokoh. Rio terbelalak kagum. Aku belum pernah melihat trash beast seindah ini. Dia benar-benar sempurna untukmu. Dan aku akan bersenang-senang dengannya. Dalam sekejap, Rio mengeluarkan vital instrumentnya. Itu adalah sepasang gunting raksasa yang ukurannya membesar begitu disentuhnya. Dengan cekatan, ia mulai membabat trash beast satu persatu. Rudo berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang dia lihatnya. Dari samping, seorang supporter menjelaskan, alat itu disebut Reaper. Rio dengan kakinya menggunakannya. Setiap cleaner memiliki gaya unik dalam memakai vital instrument mereka. Rudo pun mulai memahami, setiap orang punya caranya sendiri, sebuah identitas dalam bertarung. "Hei bocah, jangan bengong, perhatikan sekelilingmu," seru supporter itu. Tepat saat itu muncul Trash Beast level 2. Makhluk itu melompat hendak menerkam Rudo, namun supporter dengan tangan kosong menahannya, lalu melemparkannya jauh sekali hingga menghantam tanah keras. Setelah itu dia satu persatu menghempaskan Trash Beast ke arah Rio, dan Rio langsung menembasnya dengan gunting mautnya. Rudo mulai memahami bagaimana para cleaner bekerja sama, meski hatinya tetap berdegup kencang. Namun, di antara semua itu, masih ada satu Trash Beast raksasa yang tersisa, dan bahkan para supporter pun gemetar melihatnya. Saat monster itu menerjang, Rudo dengan spontan berdiri di depan supporter untuk melindunginya. "Pergilah, biar aku yang menghadapinya." Ia menggenggam sebuah pipa di tangannya. Dengan kekuatannya, ia mengubah pipa itu menjadi sebuah sangkar besi untuk menahan sang monster. Tapi di detik itu juga, Rudo sadar ia hampir lupa bagaimana cara mengendalikan kekuatannya sendiri. Dan kini, Trash Beast yang terperangkap itu semakin mengamuk dengan amarah yang membara. Saat pertarungan berlangsung, tiba-tiba Rudo didorong keras hingga hampir terjatuh. Namun sebelum segalanya semakin bunut, Rio datang bakilat petir dan langsung menebas makhluk itu dengan kecepatan luar biasa. Semua orang yang melihat terperangah, bahkan setelah tubuh monster itu terbelah dua, ia masih bergerak hidup-hidup. Rio pun tak habis pikir, bagaimana bisa binatang buas ini masih bertahan. Dengan tekad bulat, Rio memutuskan untuk menghancurkan inti kehidupannya. Ia menyelam masuk ke dalam tubuh sang Trash Beast, menembas organ-organ di dalamnya tanpa ragu. Di sanalah ia melihat sesuatu yang berkilau, sebuah inti bercahaya yang jelas-jelas merupakan jantung kekuatan monster itu. Makhluk buas itu mengamuk, menghantamkan kepalanya ke tanah bagai orang gila, berusaha mengusir Rio dari dalam tubuhnya. Dalam kemarahan, Trash Beast itu melancarkan serangan mematikan pada Rudo. Tanah berguncang hebat, terbelah, hingga Rudo nyaris jatuh ke jurang kehancuran. Ia merasa dirinya tak berguna, hatinya diliputi rasa putus asa. "Aku bahkan belum membalas kematian Rektol," pikirnya. Tubuhnya membeku dalam ketakutan, nyaris ditelan kegelapan. Namun, pada saat genting itu, seorang supporter datang, meraih Rudo dan menariknya menjauh dari bahaya. Mereka berlari secepat mungkin, meski Trash Beast masih mengejar di belakang. Sang supporter berteriak, "Kau harus belajar dari kami. Kami tak punya kemampuan istimewa, tapi kami tetap berjuang tanpa membeku ketakutan." Sementara itu, Rio berhasil menemukan titik lemah monster tersebut. Dengan gunting raksasa yang selalu ia bawa, ia menancapkannya tepat ke inti makhluk itu. Suara ledakan menggema, tubuh Trash Beast hancur berkeping-keping hingga tak bersisa. Pertarungan berakhir dengan kemenangan Rio. Seketika, supporter terdiam, matanya membelalak. Ia menyadari satu hal, alat sederhana yang Rio gunakan ternyata juga merupakan sebuah vital instrumen. Di sebuah ruangan gelap, perlahan-lahan sepasang mata terbuka. Seorang pria terbangun dengan tatapan kebingungan, bergumam, "Aku, di mana ini?" Tepat di hadapannya, berdiri sosok misterius yang penuh rahasia. Dengan suara berat, sosok itu berkata, "Dalam tidurmu, kau menyebut seorang anak. Katakan padaku, di mana keberadaannya anak itu yang datang dari Sphere?" Sementara itu, Zanka mendengar suara-suara aneh dari balik sebuah pintu. Rasa penasarannya memaksanya masuk, dan alangkah terkejutnya ia ketika mendapati para cleaner sedang berpesta riang. Ia pun bertanya pada Ryu, "Apa yang sedang terjadi di sini?" Ryu terkekeh santai. "Santai saja, ini cuma pesta penyambutan untuk Rudo." Namun, berbeda dengan suasana meriah itu, Rudo justru duduk muram, wajahnya suram, hatinya lebih gelap dari sebelumnya. Semua ini karena ia gagal menggunakan kekuatannya pada pertarungan kemarin. Ryu lalu menceritakan bahwa mereka baru saja melawan monster sampah yang sangat berbahaya. Anehnya, inti dari monster tersebut bukanlah sebuah anima, melainkan benda misterius yang disebut vital instrument. Ryu mendengarkan dengan penuh perhatian, meski wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. "Setelah mengalahkannya, kami datang ke sini dan memutuskan untuk berpesta," ujar Ryu mencoba menutup kekhawatiran. Namun hati Rudo tetap berat, kegelapan yang tak kunjung pudar. Tiba-tiba, Gris menghampirinya dengan senyum tipis. "Kau sudah melakukan hal besar kemarin, Rudo.
Kau bahkan menyelamatkan nyawa orang lain. Tetapi Rudo hanya menunduk, suaranya lirih. Aku? Tidak, justru dia yang menyelamatkan hidupku. Aku selalu membuat masalah, sama seperti ketika aku masih di Sphere. Aku dulu mudah marah, bertarung dengan siapa saja, dan setiap kali rektorlah yang datang menolongku. Kata-kata itu membuat Gris sadar Rudo sedang tenggelam dalam penyesalan. Dengan nada getir, Rudo menambahkan, aku harus segera pergi dari sini. Jika aku terus berada di tempat ini, aku hanya akan membawa masalah bagi semua orang. Namun, Gris tetap berterima kasih padanya, karena Rudo telah menyelamatkan Follow yang kini sudah resmi bergabung dengan mereka. Gris juga menekankan, tak ada seorang pun di sini yang benar-benar mau berbicara baik pada para supporter. Tapi kau berbeda, Rudo. Kau memperlakukan Follow dengan baik. Percakapan mereka semakin dalam hingga Gris akhirnya bertanya, apa sebenarnya yang kau inginkan, Rudo, saat kau masih di atas sana? Apa mimpimu? Namun Rudo terdiam, kebingungan tak tahu harus menjawab apa. Dan tepat pada momen itu, Engine muncul, langkahnya mantap menampak ketegangan di udara. Rudo akhirnya ikut bergabung dengan para cleaners menikmati makan malam sederhana. Mereka bercanda, tertawa, dan mengajaknya makan bersama. Dengan lahap, Rudo mulai melumat pizza seakan rasa lelahnya hilang begitu saja. Namun cerita segera bergeser. Kita melihat seorang pria bernama Job yang sedang sibuk mengerjakan pekerjaan yang sebagai pelukis. Lalu adegan berpindah lagi, menyolet sosok misterius yang pernah menangkap Rudo. Pria itu dengan kejam menghajarnya tanpa ampun. Sambil memukuli, ia justru membocorkan semua informasi tentang Rudo. Namun alih-alih berhenti, ia tetap memilih menghabisi orang itu. Rudo akan sangat berguna untukku, gumamnya dingin. Di sisi lain, Samayo tengah duduk di mejanya ketika sebuah telepon berdering. Dari situlah sebuah misi baru diumumkan. Tim yang berisi Enji, Gris, dan tentu saja Rudo ditugaskan. Meski mereka heran kenapa Rudo ikut serta padahal belum resmi menjadi Cleaners, Samayo menegaskan bahwa ia memang terkait dengan misi ini. Tugas mereka terlihat sederhana. Seorang pria membawa barangnya, lalu tiba-tiba diserang oleh trash monster. Benda itu dirampas dan kini harus direbut kembali. Namun, Samayo membuat pengakuan mengejutkan. Barang itu bukan sekedar benda, melainkan seorang manusia hidup yang datang dari Sphere, sama seperti Rudo. Semua pun terberangah. Dua manusia dari Sphere turun ke dunia bawah dalam waktu singkat, sebuah kejadian yang langka sekaligus misterius. Rudo pun merasa harus menemui orang baru itu. Siapa tahu ia bisa menemukan petunjuk untuk kembali ke Sphere. Awalnya Samayo hendak mengirim Enji untuk menemaninya, tapi karena ada urusan lain, Zanka yang akhirnya dipilih. Rudo dan tim berangkat dengan semangat yang membara. Zanka bahkan terlihat begitu puas karena bisa ikut serta. Dalam perjalanan, Rudo penasaran dan bertanya pada Gris, kenapa kau tidak membawa senjata? Gris hanya tersenyum santai. Tanganku sudah cukup kuat. Ia lalu menunjukkan sebuah jimat dan berkata, setiap kali ia bertarung, ia selalu berdoa agar semua selamat. Suasana penuh canda itu mendadak terhenti ketika pria misterius muncul kembali di hadapan mereka. Rudo langsung membor-bandir dengan berbagai pertanyaan begitu bertemu dengannya. Siapa namamu? Orang itu seperti apa rupanya? Tinggi atau pendek? Namun belum sempat jawaban terucap lanjang, sebuah peringatan dilontarkan. Kita tidak punya waktu untuk ini. Kita harus menyelamatkannya dari cengkraman Trash Beast. Rudo pun mendengus riga. Jangan-jangan kamu berencana menjualnya? Sang lawan buru-buru membantah. Tidak, sama sekali tidak. Namun di hati Zanka tumbuh kecurigaan. Kenapa seekor talis monster menawan seorang manusia? Ada yang aneh. Pasti ada rahasia besar di baliknya. Mereka pun tiba di sebuah bangunan tua, tempat di mana Trash Beast itu diyakini berada. Begitu memasuki dalam, mereka melihat sosok yang duduk di kursi. Itu dia orangnya. Cepat masuk, seru seseorang sambil mendorong mereka. Namun ketika didekati, sosok itu ternyata bukan manusia, melainkan sekedar boneka kosong. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka runtuh. Seluruhnya jatuh terperosok ke ruang bawah tanah gelap gulita. Dari balik kegelapan, muncullah beberapa orang. Zanka langsung mengenali mereka. Para Raiders, yang dulunya hanya pencuri kecil, namun kini terjerumus dalam kejahatan besar yang tak diketahui siapapun. Ternyata, jebakan ini dipasang bukan tanpa alasan. Sasaran utama mereka adalah Rudo. Gris segera berseru, kalian semua cari jalan keluar, biar kami yang menghadapi mereka. Tapi masalah besar menanti, para Raiders ini bukan orang biasa. Mereka semua adalah givers, manusia yang juga memiliki kekuatan. Begitu itu dikatakan, beberapa orang mulai melarikan diri. Namun Rudo menahan Gris. Aku juga bisa bertarung dengan mereka, serunya keras. Gris mengeleng tegas, kau belum tahu siapa mereka. Mereka sangat kuat. Sementara itu, Zanka justru menyiapkan diri untuk bertempur. Dengan suara tajam ia menuntut, kenapa kalian mengincar anak itu? Apa karena ia bisa dijual dengan harga tinggi? Salah seorang raider menjawab, tidak, kami tidak berniat menjualnya. Kami hanya ingin menggali informasi tentang Sphere darinya. Anak itu istimewa. Ia berhasil selamat meski melewati border. Itu hal yang mustahil. Namun, Zanka bingung. Border? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan border? Belum sempat ia mencari jawaban, tanah bergetar.
Dari dalam muncul boneka-boneka tanah yang menyerbu tanpa henti. Zanka mengayunkan tinjunya menghancurkan beberapa, tapi tiba-tiba dari celah boneka itu, seorang raider meluncurkan pukulan keras tepat mengenai dirinya. Sepertinya kau tak punya pengalaman bertarung dengan manusia ya, ejeknya sinis. Kalau begitu kau akan cepat menyerah di hadapan kami. Raider itu menghilang kembali ke dalam tanah, menyerang Zanka bertubi-tubi. Tubuh Zanka babak belur, darah berceceran namun sorot matanya masih menyala dengan api perlawanan. Seluruh tanah di bawah kaki mereka telah berubah menjadi lumpur pekat. Seakan dunia itu sendiri bersekongkol melawan mereka. Namun, satu tujuan masih menyala di hati kedua musuh itu. Menyingkirkan Zanka demi bisa merebut Rudo. Diamlah kalian 1 menit saja, ujar Zanka dengan tenang, matanya tajam meneliti gerak-gerik lawan. Ia segera menyadari rahasia mereka. Salah satu dari mereka mengenakan sandal besar agar tidak tenggelam dalam lumpur. Walau Zanka tak terbiasa melawan manusia, ia mengenal dengan baik senjata vital yang selalu ia bawa. Dengan satu hentakan keras ke tanah, ia bisa membedakan mana yang asli dan mana tipuan. Dan dalam sekejap, satu pukulan telak dari Zanka berhasil merobohkan keduanya, membuat mereka tak berdaya. Bahkan dirinya sendiri terkejut. Bagaimana semuanya bisa berakhir hanya dalam satu gerebakan? Namun, belum sempat ia bernafas lega, suara misterius bergema di belakangnya. Permainanmu akan segera berakhir, dan kau pun akan tumbang dengan cara yang sama. Adegan pun berganti. Di sisi lain, rombongan lain tengah berusaha mencari jalan keluar. Ketika sebuah pintu keluar terlihat, Gris dengan cepat memerintahkan 3 pendukungnya naik lebih dulu untuk memeriksa keadaan. Kalian naik, aku akan tetap bersama Zanka, katanya. Namun, langkah mereka terhenti saat suara langkah kaki asing terdengar. Mereka mengira Zanka telah datang, tapi ternyata sosok lain yang muncul. Wajah orang itu berubah aneh ketika melihat Rudo. Rambutnya putih, tanda jelas bahwa dialah anak yang datang dari Sphere. Begitu identitasnya diketahui, pria itu seolah berubah. Gerakannya lincah bagaikan laba-laba, dan ia segera menutup semua jalan keluar. Namanya adalah Jabi. Gris langsung menantangnya. Jika kau ingin membawa Rudo, kau harus melewati kami lebih dulu. Tapi Jabi hanya tertawa dingin. Aku sudah terlambat, jangan buang waktumu. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan anak ini. Gris mencoba menuntut jawaban, menanyakan apa yang telah ia lakukan pada Zanka. Namun Jabi mengabaikannya saja. Ia hanya menatap lurus kepada Rudo, menawarkan ajakan yang terasa seperti ancaman. Rudo pun mendidih oleh amarah. Ia tidak bisa menerimanya begitu saja. Api dalam dirinya semakin menyala, bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan apa aku melakukannya? Tenanglah anak kecil, aku tidak membunuhnya. Ia lawan yang cukup tangguh, jadi aku hanya memberinya racun. Sampai saat ini pun dia masih hidup. Suara itu terdengar dingin. Detik berikutnya, Jabi mengaktifkan kekuatannya. Kedua tangannya berubah menjadi cakar besi yang berkilauan mengerikan. Kalau kau ikut aku dengan patuh, kau tidak akan terlalu menderita. Namun ancaman itu tidak dibiarkan begitu saja. 2 orang langsung menyerangnya, tapi dengan mudah Jabi menghempaskan mereka ke belakang. Kini, Gris berdiri tegak di depan Rudo. Kita akan berhasil membohongi perkataanmu saat ini. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan, aku tidak akan membiarkan kau membawanya pergi dari sini. Jabi hanya terkekeh sinis. Oh, jadi begitu. Ku dengar di antara cleaners ada banyak pendukung yang sebenarnya tidak ada gunanya. Jangan-jangan kau salah satunya. Rudo panik, berusaha mencegah Gris agar tidak melawan. Tapi semua terlambat. Dalam sekejap, cakar Jabi menembus dada Gris, mencabut keluar sebuah talisman bersinar. Dan saat talisman itu menyentuh tangan Rudo, dunia seketika berputar. Sosok Rekto muncul di hadapannya, membawa cerita kembali ke masa lalu. Kala itu, Rudo masih kecil, menghantamkan kepalanya ke dinding dengan putus asa. Rekto terkejut melihatnya, segera menghampiri. Hei, apa yang kau lakukan? Rudo menunduk, bergumam. Tidak ada, aku cuma kesal saja. Saat Rekto bertanya kenapa ia begitu marah, Rudo hanya terdiam tanpa jawaban. Rekto menepuk pundaknya lembut. Dengar, orang tuamu tidak meninggalkanmu. Kau bukan sampah, Rudo. Ayo, ikut aku keluar. Di luar sana kita bisa mengumpulkan banyak hal yang kau suka. Kau bisa memenuhi kamar ini dengan benda-benda itu. Mereka pun keluar, mencoba berbagai aktivitas. Namun tidak ada yang membuat Rudo bahagia. Hingga tiba-tiba, ia melihat seseorang membuang sebuah boneka. Rudo berlari, memungut boneka itu, lalu menangis. Ini hanya sedikit sobek. Kenapa harus dibuang? Rekto hanya bisa terdiam, terheran melihat bagaimana anak itu memberi nilai pada barang-barang yang dianggap tak berguna oleh orang lain. Narasi pun kembali ke masa kini. Rudo masih menggenggam talisman itu, kekuatannya kini berpendar siap mentransformasikan benda tersebut dengan kemampuannya. Gris yang ternyata masih bernapas meski lemah, menyaksikan semua itu dengan mata penuh keterkejutan.
Rudo akhirnya memperlihatkan kekuatan aslinya dan semua orang yang melihatnya pun terperangah. Talisman yang ia bawa tiba-tiba membesar, menyebarkan aura yang begitu kuat hingga membuat suasana berubah drastis. Jabi yang menyaksikan hal itu malah tersenyum lebar, merasa bersemangat karena ternyata lawannya benar-benar luar biasa. "Powersmu keren banget, Rudo. Ini yang gua suka, lawan yang kuat," teriaknya penuh gairah. Sementara itu, Gris yang tubuhnya sudah melemah karena terlalu banyak kehilangan darah, tetap memperhatikan dengan penuh keyakinan. Ia bergumam bahwa kali ini Rudo tidak lagi dikuasai amarah. Pikirannya tenang dan kekuatannya mengalir dengan sempurna. Dengan nada menantang, Jabi memancing. "Kenapa diam saja bocah? Kalau punya nyawa serang aku." Secepat kilat ia melancarkan serangan. Namun Rudo menghindar dengan begitu mudah seakan tubuhnya menari di antara tebasan maut. Jabi terkejut, tak menyangka satupun serangannya tidak bisa menyentuh lawannya. Semakin marah ia menggempur dengan rentetan serangan, namun semua sia-sia. Saat itu Rudo berkata tenang, "Ini semua karena talisman ini. Gris selalu berdoa agar benda ini melindungi kami, dan sekarang ia juga melindungiku." Namun kata-kata itu terasa bagai angin lalu di telinga Jabi. Baginya, hanya ada satu hal, menghancurkan Rudo. Dengan penuh amarah ia kembali menyerang, namun talisman tersebut seakan memperlambat gerakannya. Di saat yang tepat, Rudo melayangkan pukulan keras yang menghantam tubuhnya hingga terhempas. Jabi tidak tinggal diam. Ia tiba-tiba muncul di belakang Rudo dengan niat mematikan. Namun sekali lagi talisman itu melindunginya. Rudo berbalik dan memberi satu pukulan telak lagi yang membuat Jabi terhuyung. Kini Jabi mulai sadar, bertarung melawan Rudo bukanlah perkara mudah. Frustasi melanda membuatnya menghancurkan segala sesuatu di sekitar, berharap debu dan kekacauan bisa menjadi selubung untuk menjatuhkan lawannya. Namun talisman itu tetap berkilau, seakan menolak memberi kesempatan pada niat jahatnya. Rasa marah membakar dalam dada Jabi, membuatnya berlari ke sana kemari dengan gerakan kacau. Ia berusaha sekuat tenaga menghantam Rudo, namun setiap serangan selalu dipatahkan oleh kekuatan misterius dari talisman itu. Rudo, dengan penuh amarah, menghajarnya tanpa ampun seperti seekor anjing liar yang tak mau berhenti menggigit. Anehnya, meski tubuhnya sudah babak belur, Jabi tetap tersenyum lebar seolah menikmati rasa sakit itu. "Pukul aku lebih keras lagi, aku sungguh menikmatinya," katanya. Rudo menegurnya dengan lantang, memberi peringatan terakhir. "Menyerahlah sebelum terlambat." Tapi Jabi hanya tertawa lebih gila lagi. "Belum, justru sekarang aku mulai merasakan kesenangan yang sudah lama hilang. Sudah lama aku tak pernah dipukuli seperti ini." Dari pertarungan itu, Jabi menyadari satu rahasia penting. Talisman milik Rudo hanya mampu menangkis serangan manusia, bukan serangan benda mati seperti batu atau senjata lain. Itu berarti jimat itu hanya melindungi Rudo dari pukulan hidup, bukan dari benda keras yang dilemparkan untuk menghancurkannya. Dengan kegilaan yang semakin memuncak, Jabi mengeluarkan claws tajam yang menjadi vital instrument miliknya. "Sekarang aku akan berlari ke segala arah bagaikan orang gila. Kau takkan bisa menghindar dariku," teriaknya sambil matanya melotot liar. Rudo kebingungan, tak paham apa maksud semua ocehannya, namun sebelum ia bisa bereaksi lebih jauh, racun yang menempel pada claws itu merembes ke dalam tubuhnya. Pandangannya menggelap, lalu ia ambruk tan sadarkan diri. Begitu kembali membuka mata, dinding di belakangnya sudah hancur berantakan oleh ulah Jabi yang mengamuk bagai orang kehilangan akal. Rudo tertegun, hatinya berdegup keras. Jabi sudah kehilangan kewarasannya. Orang gila ini bisa melakukan apapun. Dengan pekikan histeris, Jabi menyerbu, menghantam Rudo dengan kecepatan yang luar biasa. Rudo sadar, meski lawannya tak lagi waras, tubuhnya tetap penuh tenaga dan sangat cepat. Namun di tengah kepungan serangan, Rudo masih dihantui kekhawatiran pada kedua temannya yang sudah terluka parah. Serangan Jabi kembali datang, begitu ganas hingga talisman tak lagi membendungnya. Rudo menahan tubuh Jabi, lalu melemparkannya jauh. Namun ia terkejut karena meski dilempar begitu keras, Jabi kembali bangkit dengan tawa gila. Ia bahkan sudah menemukan celah untuk menembus pertahanan talisman itu. Dari cara bertarungnya, semakin jelas, Jabi adalah seorang masokis sejati, seseorang yang menemukan kesenangan dalam rasa sakit. Dari sini, cerita pun bergeser ke masa lalu. Saat kecil, Rudo pernah dipukuli oleh sekelompok bocah nakal yang menindasnya dengan hinaan. "Apa kau tak akan melawan? Jangan bilang kau seorang masokis yang menikmati dipukuli begini," ejek mereka. Penasaran dengan arti hinaan itu, Rudo pernah menanyakannya kepada Rekto, mencoba memahami apa sebenarnya makna di balik kata tersebut.
Namun bayangan masa lalu itu segera memujar, membawa kita kembali ke masa kini, ke medan pertempuran yang semakin liar, tempat Rudo kini harus berhadapan dengan lawan yang tidak hanya gila, tetapi juga semakin sulit diprediksi. Satu demi satu, serangan berbahaya terus diarahkan ke Rudo, dan ia hanya bisa menghindar dengan napas yang terengah-engah. Jabi tampak jauh lebih kuat dan cepat dari sebelumnya. Tepat ketika cakarnya hampir mengenai tubuh Rudo, tiba-tiba terdengar bunyi plak. Sebuah tongkat menghantamnya membuat Jabi terjungkal ke tanah. Dari balik bayangan, Zanka muncul dengan sorot mata tajam. "Apa kau pikir bisa menyingkirkanku semudah itu?" katanya penuh tantangan. Rudo menatap, hatinya masih diliputi amarah. "Zanka, aku harus menyelesaikan urusanku dengan orang ini." Namun Zanka hanya menatap balik. "Kondisimu tidak baik, Rudo." Rudo menggeleng. "Jangan pedulikan aku baik-baik saja. Lagi pula, sepertinya kau juga sudah belajar mengendalikan kekuatanmu." Namun kenyataannya jauh lebih pahit. Talisman Rudo sudah kehilangan fungsi dan Zanka yang terkena racun tak lagi mampu bergerak leluasa. Mereka berdua tahu kemampuan bertarung mereka terbatas. Zanka tersenyum tipis, mengangkat tongkatnya. "Kalau aku menyerangmu, apakah talisman itu akan bereaksi?" ucapnya sambil setengah bergurau. Tapi sebelum Rudo sempat menjawab, Jabi bangkit kembali. Dengan sorot mata buas, meluncur cepat ke arah mereka berdua. "Rudo! Ingat, jangan biarkan cakar itu menyentuhmu," teriak Zanka. Segera mereka mengeksekusi rencana. Zanka mengayunkan tongkatnya keras ke arah Rudo, dan seketika talisman berkilau, memindahkan tubuh Rudo tepat ke depan Jabi. Hantaman keras itu justru mengenai Jabi, membuatnya terpental jauh. Rudo terperangah. Benarkah Zanka berniat menyerangnya? "Astaga, aku cuma bercanda," ujar Zanka sambil nyengir. Jabi, meski terhuyung, berdiri lagi dengan amarah membara. Mereka pun mengulang teknik yang sama, memukulnya dengan hantaman demi hantaman. Zanka menghajar tanpa ampun hingga Jabi terkapa. Namun tiba-tiba, Jabi kembali sadar sesaat. Dengan sigap, Zanka menghantam kepalanya dengan pukulan telak, menjatuhkannya sekali lagi. Tapi akibatnya, Zanka sendiri ambruk ke tanah, tubuhnya melemah parah. Saat itu pula talisman retak, cahaya yang menahannya memudar. Rudo hanya bisa terdiam, bingung mengapa benda itu runtuh begitu saja. Zanka berpikir, mungkin instrumen vital ciptaannya memang tak mampu bertahan lama. Rudo merasa hancur. Ia telah menghancurkan talisman milik Gris, sesuatu yang seharusnya ia jaga. Perasaan bersalah menyisak dadanya, dan sebelum sempat berdiri, tubuhnya goyah. Lalu ia pun jatuh, kehilangan kesadaran. Tiba-tiba, terlihat bekas goresan di pinggangnya. Bekas itu berasal dari kain beracun yang menempel di sana. Di sisi lain, Jabi akhirnya siuman kembali. Dengan senyum tipis, ia berkata bahwa meski tak tahu apa yang dilakukannya saat pingsan, pasti ada sesuatu yang baik telah terjadi. Zanka yang melihatnya gemetar ketakutan. Tak habis pikir bagaimana seseorang yang sudah dipukuli habis-habisan masih bisa berdiri dan bergerak. Dengan suara berat, Jabi menjelaskan rahasianya. Kedua cakar yang ia miliki berbeda. Yang satu mengandung racun mematikan, sementara yang satunya bisa menyembuhkan. Karena keduanya bagian dari tubuhnya, efek racun itu hanya bertahan 10 menit pada dirinya. Namun pada orang lain, bisa melumpuhkan selama 30 menit. Seketika, Jabi kembali menghujamkan cakar itu, membuat lawannya lumpuh lagi untuk 30 menit ke depan. Lalu ia melangkah mendekati Rudo yang tubuhnya sudah lebih dulu tak berdaya. "Bagaimana, nak? Tubuhmu sudah lumpuh sebelumnya kan? Maaf, tapi kalau aku gagal menyelesaikan misi ini, aku akan kena marah besar," ujarnya dingin sebelum menyerit Rudo pergi. Namun begitu Jabi membela Rudo keluar, matanya langsung terbelalak. Seluruh bangunan di sekitarnya sudah runtuh, hancur berkeping-keping. Belum sempat mencerna keadaan itu, tiba-tiba Engine datang bersama rekan-rekannya. Tanpa ragu ia menancapkan payungnya tepat ke perut Jabi. Dengan nada mengejek, Engine berkata, "Kau pikir kau bisa menjebak rekan-rekan kami dan jadi pahlawan di sini?" Untung saja gadis itu keluar tepat waktu dan memberitahu kami semuanya. Namun meski begitu, mereka semua tetap khawatir pada para anggota lain yang masih terjebak di ruang bawah tanah. Engine mencoba menenangkan. "Tenang saja, mereka bukan tipe yang gampang mati." Namun Jabi yang sifatnya konyol malah menimpali sambil tertawa getir. "Kalian semua terlihat begitu kuat, sedangkan lihatlah aku sudah seperti furnitur tua yang tak berguna." Nyikikannya membuat Angel menangani dengan wajah aneh. Rudo hanya bisa merintih dalam hati, merasa kasihan pada dirinya sendiri yang harus bertarung melawan makhluk aneh seperti itu. Ryobin menimpali. "Iya juga sih," berkata dia. Namun suasana semakin panas ketika Dharma, salah satu dari mereka, menggeram merah. "Mereka sudah melukai rekan-rekan kita. Aku akan melahap mereka hidup-hidup," teriaknya dengan amarah yang membara. Semua rencana nyaris berantakan. Dengan wajah serius, Jabi berkata bahwa ia tidak bisa ikut karena mendapat misi baru, membawa Rudo bersamanya. Begitu ucapannya terlepas, kedua cakar besi langsung muncul dari tangannya.
Namun, sebelum keadaan semakin tegang, muncullah seorang gadis bernama Tony. Dengan nada lembut namun tegas, ia berkata, "Ayo Jabi, waktunya pergi sudah tidak." Jabi menolak, ia bersikeras tidak bisa pergi tanpa Rudo. Tony pun mencoba membujuk, memperingatkan bahwa jika ia tetap tinggal, masalah besar akan menanti. Lalu dengan cerdik, Tony berbisik di telinganya, "Hari ini aku membuat momos spesial." Seketika wajah Jabi berubah, senyum licik menyungging di bibirnya. "Maaf teman-teman, aku harus pergi." Di saat yang sama, kesadaran Rudo perlahan kembali. Jabi menatap Rudo dan berkata, "Bertaruh denganmu hari ini sungguh menyenangkan." Tepat di belakangnya, sebuah lingkaran teleportasi berkilau muncul. Rudo dengan marah berteriak, "Hei dasar pengecut, mau kemana kau?" Jabi hanya tertawa kecil, matanya terhenti pada sesuatu di tangan Rudo. "Luar biasa, barang dari seri itu ada padamu juga. Jika bos tahu, dia pasti sangat senang." Rudo mencoba menghentikannya, ingin menuntut balas untuk Gris. Namun, Jabi melangkah mundur ke dalam lingkaran sihir. "Untuk sekarang, aku pergi dulu. Tapi lain kali aku akan datang dengan persiapan penuh. Jadi, jaga baik-baik sarung tanganmu itu." Sekejap kemudian, portal itu lenyap, menyisakan keheningan. Semua orang terperangah, bertanya-tanya kemana mereka menghilang. Rudo pun merendong, masih kebingungan dengan kata-kata Jabi tentang seri dan simbol aneh yang disebutkannya. Adegan pun bergeser. Mereka semua akhirnya keluar dari tempat itu. Dengan rasa bersalah, Rudo meminta maaf pada Gris karena akibat ulahnya, talisman mirip Gris hancur keping-keping. Namun Gris justru tersenyum, berkata bahwa ia senang benda itu bisa berguna, bahkan mengucapkan selamat kepada Rudo karena sudah bertarung dengan sangat baik. Misi mereka kali ini berhasil, meski mereka selamat dengan susah payah. Rudo masih diliputi rasa terkejut, namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu petualangan ini baru permulaan.